bangsa. Sahabat budaya yang terkasih, kami berada di Komplek Rumah Kalwat dan Balai Budaya Arjosari. Hari ini menjadi saat yang penuh sukacita, penuh syukur karena di Komplek Balai Budaya Arjosari ini kita mendapat tamu yang luar biasa spesial yang selama ini menginspirasi kita sebagai insan yang senang di dalam dunia seni. Karena hadir Mbak Lisa Arianto. Selamat datang di rumah. Terima kasih Kalwat Romo. Balai Budaya, Selamat luar biasa. Ketemu lagi ya Mo. Iya. Senang Sudah sekali lama, ini ya. bisa hadir di sini Mo, keliling-keliling tadi ya. Gimana kesannya di Rumah Kalwat dan Balai Budaya Wah. Arjosari ini? Nah itu kokoknya aja udah nyaring sekali. Tapi emang ini apa ya, asri sekali, terus dekat dengan alam ya. Jadi ini sangat-sangat cocok buat tempat kita mencari inspirasi. Wah, Iya. mencari inspirasi dan memberikan inspirasi. Nah, saling bertukar inspirasi itu tadi ya Mo. Tempat untuk belajar cocok banget ini Mo, belajar karawitan ya di situ, pedalangan, terus ada tempat tari-tarian. buat nari, terus macam-macam Ada ya, teater dan juga. ada sana, teater iya, di betul, sini ya. juga, terus tempat buat ada pameran, galeri, lukisan dan segala macam ya Mo. Betul, ya. Menyenangkan sekali. Terima kasih kesannya. Yang pertama, kita bangga sebagai orang Indonesia di tempat inilah Gereja Katolik ingin mewujudkan sebagai saudara. Bagaimana kesan Mbak Lisa sendiri untuk cara model menggereja model seperti ini? Artinya kita hadir di tengah masyarakat yang majemuk ini dengan memberikan diri menjadi tempat perjumpaan anak bangsa ini. Kesannya bagaimana? Saya setuju sekali Mo, ya karena itu hal yang sangat penting untuk ditanamkan di dalam diri anak-anak muda Katolik, khususnya anak-anak muda ya, generasi sekarang, supaya betul-betul 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu. Jadi harus bisa tidak hanya di dalam lingkup gereja saja, tapi juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, apalagi di Indonesia ini beragam ya, beragam agama, budaya gitu, macam-macam. Jadi justru keluar gitu, menarik orang-orang semua dari keberagaman untuk bersama-sama bersatu gitu, saling belajar, mengembangkan diri dan juga mengembangkan banyak orang di sekitar. Itu cocok banget itu Mo. Terima kasih. Sekarang kita akan kulik tentang Mbak Lisa. Mbak Lisa, sejak Ya, Mo. saya dulu sejak SD, kemudian SMP, SMA dan sekarang menjadi Romo itu tidak pernah berubah. Ketika melihat Mbak Lisa menyanyi itu sepertinya bukannya sekedar menyanyi, tetapi talenta yang diberikan Tuhan itu betul-betul dihayati. Seperti kalau menyanyi itu kan luar biasa ya, tidak hanya lagu-lagu rohani, tentunya lagu-lagu apapun juga Mbak Lisa itu menyanyi seperti dengan hati. Nah, bagaimana terkait dengan itu? Waduh, ini rasanya agak berlebihan deh kayaknya Mo. Ya, tapi terima kasih banyak Mo untuk apresiasinya terhadap apa yang sudah saya lakukan ya. Memang saya ini salah satu cara saya untuk mengungkapkan rasa syukur. Jadi saya sungguh bersyukur Tuhan kasih talenta saya ya, melalui suara ya, melalui seni lah ya. Saya mau kan memang dari awal saya menyanyi, terus kemudian saya mau eksplor, mengembangkan diri ke seni peran ya, karena memang berhubungan gitu, teater gitu kan juga harus bisa lebih baik gitu, bisa bernyanyi juga, Teater juga, Pak? musikal. Oh itu, Baru saya pernah tahu main ini, sutradaranya Mas Asa Jat. Luar Wah, biasa. itu Oh luar iya, biasa drama sekali. musikal Maria waktu Ah, itu itu di ketiga kota di Jogja, iya, Semarang dan itu Jakarta. luar biasa Betul sekali betul itu. lupa. Itu Luar biasa. itu satu Dan anugerah. tidak mudah loh.
berakting sambil bernyanyi. Itu hanya orang seperti Mbak Lisa yang bisa. Kalau saya luar biasa memerankan sosok Maria waktu itu, luar biasa. Wah, itu sebenarnya saya takut loh Mo, karena takutnya saya tidak dapat memenuhi ekspektasi dari sang sutradara dan juga mungkin dari penonton gitu. Tapi saya berusaha untuk bisa masuk, memasuki atau merasakan apa yang dirasakan oleh Bunda Maria. Karena kan ceritanya memang fokusnya justru di Bunda Marianya gitu. Bagaimana ia seorang ibu, wah itu pasti udah carut marut lah ya perasaannya ketika melihat anak satu-satunya diperlakukan seperti itu gitu. Tapi dia juga hanya bisa taat dan setia karena memang itu sudah menjadi panggilannya. Nah itu yang luar biasa, jadi, yang perlu diteladani. Iya, jadi cara mengolah sebuah nyanyian tidak hanya berbekal suara yang baik, tapi mendalami syair-syair dan juga bahkan kalau lagu-lagu rohani ya kita menghayati betul sebagai pengalaman iman. Lagu itu menjadi pengalaman iman ya Mbak Lisa ya. Kemudian bisa menyanyikan dengan sesuai dengan pengalaman iman yang dirasakan, seperti ketika Mbak Lisa memerankan sebagai Bunda Maria di dalam drama musikal Maria gitu ya, mencoba mendalami betul pergumulan Bunda Maria. Artinya salah satu cara, artinya teman-teman yang punya potensi menyanyi suara bagus tapi ditambahi dengan mendalami betul karakter lagu itu. Nah, jadi emang ini kan penghayatan. Nah, itu bagaimana bisa menghayati isi lagu, karena kan seorang penyanyi tidak hanya bisa memang harus bisa teknik vokal ya, olah vokal untuk menyanyikan dengan tepat, tapi juga membawakan pesan dari lagu itu, karena kan setiap lagu pasti ada pesannya ya Mo. Nah, bagaimana seorang penyanyi bisa menyampaikan pesan dari isi lagu itu kepada pendengarnya. Nah itu. Nah kalau drama lebih lagi, tidak hanya bernyanyi tapi juga dengan gerak ya. Gitu. Jadi menyenangkan. Balai Budaya Retusari ya juga baru saja ketika Paus mencanangkan tahun Yusuf membuat drama musikal Yusuf. Waktu itu skenario yang dibuat oleh Pak Asa Jatmiko itu berjudul Kasih Ayah. Nah, saya mau mengulik lagi. Apakah dulu terkait dengan kasih ayah, apakah dulu sejak kecil Mbak Lisa oleh almarhum ayah yang seorang musikus yang luar biasa itu juga diberi bekal untuk bisa menyanyi dengan baik, atau bagaimana dulu Bapak Arianto itu melatih Mbak Lisa dari sejak kecil begitu? Iya, saya memang dari kecil hidup di lingkungan itu ya, musik, terus seni, menyanyi seperti itu. Ibu saya juga seniman juga, seniman tari, penari ibu saya. Tapi memang sejak menikah terus sudah tidak menari lagi gitu. Lebih banyak ke menyanyinya ya sekarang saya, karena dari bapak. Tapi sebenarnya ayah saya dulu tidak membolehkan saya jadi penyanyi loh Mo dulu. Karena ayah saya bilang tidak semua orang bisa berjalan fokus di musik atau di seni seperti itu. Jadi memang harus ada dorongan cinta dari diri sendiri gitu. Jadi memang bukan karena dipaksakan atau karena ikut-ikutan, enggak. Jadi memang harus murni dari diri sendiri. Nah itu kalau memang cintanya di situ pasti akan bisa tetap di situ konsisten seperti itu. Nah terus ya itu mungkin salah satu ini juga ya, saya menyanyi selain mensyukuri anugerah Tuhan, karena saya juga rindu ya dengan ayah saya ya. Jadi ini salah satu cara juga untuk mengucapkan terima kasih ke ayah saya juga atas ya maksudnya karena memang darahnya juga dari ayah, dari kakek ya yang pencipta lagu anak-anak Eyang Daljono gitu. Jadi iya jadi saya merasa dekat atau sedikit terobati lah rasa kangen saya
dengan ayah, dengan kakek, seperti itu, dengan terus berada di dunia seni ini gitu Mo. Sekarang hal yang lain, sejauh kami mengenal ya Mbak Lisa itu begitu sibuk di sasa kesibukan ya, sebagai ibu rumah tangga dan istri yang baik gitu kan, harus mendapat tawaran untuk menghidupkan suasana seperti kegiatan-kegiatan menyanyi di gereja-gereja semacam itu. Nah, sebenarnya kan capek, kadang capek, tapi kemudian ada charity, ada sesuatu yang mau diberikan gitu Pak. Dan juga kegiatan yang Mbak Lisa adakan selama ini, misalnya ada kelompok ziarah, tapi juga ada bakti sosial semacam itu. Nah, bagaimana itu charity dan juga belas kasih itu, pemberian diri itu dihidupi oleh Mbak Lisa sejak dulu sampai sekarang ini? Ya, saya pikir saya hidup cuma sekali gitu ya Mo. Jadi semoga mudah-mudahan hidup saya bisa berarti bagi orang lain gitu Mo. Jadi ya dari hal-hal yang kecil, dari keluarga, saya pingin bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Jadi apa usaha saya untuk bisa memberikan kualitas cinta yang baik buat anak-anak gitu kan, tentu ada pengorbanan ya pasti Mo gitu. Jadi ada pengorbanan waktu juga untuk anak-anak, memberikan perhatian dan lain-lain gitu, juga untuk suami seperti itu. Tapi juga saya ingin bisa memberikan, menjadi berkat gitu bagi masyarakat, bagi lingkungan gereja atau di luar gereja seperti itu, sebagai anggota masyarakat gitu loh Mo. Saya pokoknya sih cuma sederhana aja, apa yang saya bisa bantu ya yang saya punya ini gitu. Yang Luar saya biasa, punya ya. suaranya begini ya, adanya ini gitu loh Mo. Apa ya, saya sih hanya belajar dari keluarga saya, belajar dari ibu saya, belajar dari bapak saya. Bapak saya tuh dulu sempat jadi wakil RW loh Mo, di lingkungan rumah itu. Luar biasa. Jadi saya melihat, ya saya kagum ya sama ayah saya, tidak hanya dari sisi dia sebagai seorang musisi, komposer gitu ya, tapi juga di masyarakat gitu. Kalau di panggung ya kita pakai sebagai penyanyi, musisi gitu ya, harus profesional seperti itu. Tapi kalau kita turun panggung ya sudah, kita memang warga masyarakat di mana kita tinggal, kita jadi bapak dari anak-anak, suami dari istri kayak gitu. Jadi saya belajar banyak dari situ Mo, bahwa ya memang saya harus bisa menempatkan diri ya. Terus ada rasa kebahagiaan tersendiri kalau bisa memberikan kebahagiaan juga untuk orang lain gitu, dari apa yang kita punya gitu. Lebih-lebih ya itu tadi, rasa persaudaraan itu yang harus terus bisa dijaga. Jadi dulu rame Mo di rumah tuh bikin lomba catur. Bapak saya hobi catur dulu, jadi bikin lomba kayak gitu, 17-an kayak gitu. Terus ya pokoknya biar guyup terus gitu Mo di lingkungan tempat kita tinggal kayak gitu. Jadi ya belajar dari situ, ya karena rasa syukur itu ya Mo. Jadi setiap kali saya ada kesempatan untuk bisa berkunjung ke paroki ini, paroki itu satu anugerah bagi saya. Saat di dalam diri Mbak Lisa itu sungguh melihat bagaimana kita sebagai pribadi, citra Allah itu kan setiap orang ingin melihat kita dan bertemu dengan Allah. Salah satu caranya adalah mensyukuri talenta, bakat, pemberian anugerah Allah itu juga dikembalikan lagi untuk kemuliaan Allah. Orang bisa bertemu dengan Allah melalui apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita semua.
Iya, teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, senang sekali saya bisa hadir di sini dan mari kita ramaikan RKBBR ini sebagai ajang perjumpaan anak bangsa untuk semakin mempererat persaudaraan dan dapat belajar satu sama lain, membangun rasa persaudaraan dan mengembangkan segala talenta yang kita punya. Sahabat-sahabat budaya, sebuah kebahagiaan ketika kita bisa memberikan diri. Segala anugerah talenta dari Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita memberikan diri kita untuk membangun masyarakat kita lebih menuju kepada peradaban kasih, dan kita yakin dan percaya kita semua ingin bersaudara melalui seni dan budaya. Di tempat ini kita bisa mengembangkan peradaban kasih itu. Tuhan berkati. RKBBR, inilah rumahmu. RKBBR, rumah kita semua. RKBBR, inilah rumahmu. RKBBR, rumah kita semua. Rumah perjumpaan anak bangsa.